Salam saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita masih diizinkan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui renungan Light of Revival. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam pertama Samuel pasal 19 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang memain kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Tak ada yang terjadi tanpa izin Tuhan. Saudara yang terkasih, kisah yang baru saja saya bacakan ini di dalam pertama Samuel pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-24 menceritakan tentang rencana Saul untuk membunuh Daud. Kurang lebih ada 4 kali rencana Saul membunuh Daud sesuai dengan firman Tuhan. Pertama kali itu rencana Saul menjadi gagal. Mengapa? Karena Yonatan anak Saul mendapatkan informasi tentang rencana Saul. Dia lalu menasihati Saul dan akhirnya Saul tidak jadi membunuh Daud. Rencana kedua juga gagal sebagaimana dalam bacaan kita tadi. Kemudian rencana yang ketiga itu terjadi ketika Saul menyuruh prajuritnya untuk menangkap Daud di rumahnya dan istrinya Mikal mengetahui hal itu sehingga menyampaikan kepada Daud dan malam itu Daud lolos dari rencana Saul membunuhnya. Dan rencana keempat juga gagal. Saat itu ketika Daud melarikan diri, dia ada bersama-sama dengan Samuel di satu tempat bernama Nayot. Saul mengirimkan prajurit untuk pergi menangkap dan membunuh Saul. Tapi tidak terjadi karena roh dari Tuhan hinggap kepada prajurit-prajurit Saul. Dan akhirnya rencana untuk membunuh Daud gagal. 4 kali Saul merencanakan pembunuhan atas Daud. Dan rencana semua itu gagal. Tidak ada satupun yang berhasil. Daud tidak terbunuh di tangan Saul. Saudara terkasih, kalau kita bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Apakah Saul kurang prajurit? Tidak. Saat itu dia adalah seorang raja Israel. Dia punya begitu banyak prajurit. Tidak sulit untuk menangkap seorang Daud. Apakah Saul kurang berpengalaman di dalam membunuh seseorang? Tidak juga. Saul itu seorang prajurit yang luar biasa. Dia sudah biasa membunuh di medan perang. Tapi mengapa Daud selalu lolos dan rencana Saul selalu gagal? Hanya ada satu jawaban. Karena Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Ya saudara, benar sekali. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, Saul dengan kehebatan seperti apapun, Saul dengan prajurit yang sebanyak apapun, dia tidak akan bisa untuk membunuh Daud. Karena Tuhan memang tidak mengizinkan itu terjadi. Hal yang terjadi antara Saul dan Daud itu juga biasa terjadi di sekitar kita. Ada orang-orang yang merencanakan sesuatu dengan begitu matang untuk membunuh seseorang. Tetapi pada akhirnya rencana itu gagal, rencana itu tidak terjadi. Mengapa bisa? Karena memang Tuhan tidak mengizinkan. Tetapi ada juga orang yang merencanakan sesuatu dengan matang dan pembunuhan itu terjadi. Mengapa itu terjadi? Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ini berarti hidup dan mati seseorang tidak tergantung kepada manusia, tapi tergantung kepada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan, itu bisa terjadi. Itu pasti terjadi. Tapi jika Tuhan tidak mengizinkannya, sehebat apapun, tidak akan mungkin terjadi. Orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kita, bahkan nyawa kita menjadi ancaman. Mereka menggunakan kuasa-kuasa dunia ini. Mereka menggunakan ilmu-ilmu dunia ini. Bagaimana membuat kita menghilangkan nyawa kita. Tapi apakah kita perlu takut terhadap hal itu? Saudara, sebagai orang-orang percaya, ingat bahwa hidup dan matinya setiap orang ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Kita tidak perlu takut kepada manusia. Bukan berarti kita pergi dan uji nyali. Tetapi di sini, apapun yang mereka rencanakan, tetaplah serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka semua itu tidak akan terjadi. Tetaplah bergantung kepada Tuhan dan kita bisa melihat apa yang Tuhan bisa buat dalam kehidupan kita
sebagai orang-orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami belajar bahwa segala sesuatu tidak ada yang terjadi dengan kebetulan. Semuanya atas izin daripada Tuhan. Biarlah kami tetap bergantung kepada Engkau. Kami tidak takut terhadap orang-orang yang merencanakan hal buruk terhadap kami. Tetapi kami juga menjadi orang yang bijaksana, di mana seluruh rancangan dan rencana kami serahkan kepada Tuhan, dan biarlah yang terbaik dari Tuhan yang boleh jadi atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.